ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah zat yang tidak beranak maupun juga tidak diperanakkan. Dialah Allah yang membolak-balikkan hati manusia dari yang sempit menjadi lapang, dari yang keras menjadi lembut, dari yang hati cinta kepada dunia, insya Allah menjadi hati yang cinta dalam kebaikan dan ketaatan. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, salafus saleh, dan tentu kepada kita seluruh umatnya. Tidak ada harapan lain dalam hidup kita. Pertama, kita berharap Allah pertemukan kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan syafaat dari nabinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita menghidupkan sunnahnya, ajarannya, kehidupannya, kebaikannya sebagai bagian dari tanda keimanan kita kepadanya. Malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan saya menyampaikan 1-2 nasihat. Mudah-mudahan nasihat itu bermanfaat bagi saya pribadi, dan tentu nasihat ini sangat bermanfaat bagi kita bersama. Malam ini masuk tanggal 15 Sya'ban. Inilah salah satu malam, atau inilah malam di mana Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, menurunkan rahmatnya kepada semua hamba-hambanya yang beriman. Inilah malam di mana Allah secara khusus memperhatikan wajah-wajah kita secara khusus. Satu persatu wajah hamba-hambanya yang beriman, yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang alim, yang awam, yang kaya, yang miskin, yang hitam, yang putih. Secara khusus pada malam nisfu Sya'ban ini Allah perhatikan wajah-wajah kita semua. Kira-kira kalau Allah memandang wajah kita, senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Di tengah jalan ketemu dengan gadis cantik, lalu dia pandang wajah kita, senang apa tidak? Pasti senang kan? Lalu dia ucapkan Assalamualaikum. Lalu dia bertanya kepada kita tentang sesuatu sambil tersenyum. Pasti bahagia, pasti senang. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang memandang wajah kita? Satu persatu wajah hamba-hambanya di malam pertengahan nisfu Sya'ban ini dilihat oleh Allah. Kenapa dilihat dan dipandang oleh Allah? Sebagai isyarat turunnya rahmatnya kepada kita semua. Apa bentuk rahmat Allah pada malam hari ini? Pertama, segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Malam hari ini tidak ada orang yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali yang tidak dapat ampunan dua. Siapa mereka? Taruh di bawah. Pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang yang masih memutuskan silaturahim. Kalau malam hari ini masih kita putuskan silaturahim sampai besok pagi, lantaran kebencian kepada seseorang, lantaran ketidaksukaan kita kepada orang lain, lantaran perbedaan-perbedaan yang kita hadapi dalam pergaulan kita, mohon maaf kata Rasulullah, hamba yang tidak mendapatkan rahmat alias ampunan pada malam hari ini, mereka yang masih memelihara dendam, permusuhan, perpecahan, bahkan maaf memutuskan silaturahim itu. Sebab itu sepulang dari masjid yang kita cintai ini, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, buang jauh-jauh permusuhan, pertengkaran dan perdebatan. Sanggup? Sanggup? Jangan ada lagi orang yang kita benci. Jangan ada hamba yang justru kita sakiti. Karena Allah saja sebagai gambaran yang ditandakan dengan turunnya rahmatnya, maka mereka pada saat ini, andai kata Rasulullah, penuh langit dan bumi ini karena dosa, karena maksiat, karena khilaf dan kesalahan yang bertahun-tahun kita laksanakan. Manakala saat ini kita bisa menjalin hubungan baik di antara sesama manusia, maka dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Maka malam hari ini pertama sebagai bentuk rahmat Allah, perbanyak taubat. Apa kata Nabi? At-taibu minaz zanbi kama la zanbalah. Orang yang taubat dari dosanya seolah-olah dia tidak pernah bikin dosa. Tuh. Bagus apa tidak? Orang yang taubat dari dosanya seolah-olah dia tidak punya dosa, kata Nabi. Bagaimana sih cara kita taubat kepada Allah? Kalau dosa itu besar, cara taubatnya 4. Perhatikan ini. Pertama, menyesal. Lau amiltumul khotoya. Kalau kau melakukan satu perbuatan dosa, kata Nabi, summa nadimtum, kemudian kau menyesal, wa tubtum, lalu kau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita maaf bikin dosa besar, menyesal. Nyesal apa tidak? Kemarin saya mabuk, saya nyesal. Kemarin saya mengambil hak orang lain, saya menyesal. Kemarin saya fitnah tetangga saya karena kebencian dan kedengkian, saya nyesal. Kemarin maaf saya berzina, saya menyesal. Menyesal atas perbuatan dosa besar yang pernah kita lakukan. Lalu yang kedua, syarat taubat kalau dosa besar Bapak Ibu, mandi taubat. Bagaimana cara mandi taubat? Ya kayak orang mandi besar. Pernah mandi besar? Pernah mandi besar? Ya masa nggak pernah mandi besar? Ini semua sudah punya istri. Mandi besar itu dari ujung rambut sampai ujung kaki basah. Tuh mandi besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar min jami'il badani lillahi ta'ala. Saya sengaja mandi besar atas dosa yang pernah saya perbuat karena Allah. Kalau nggak bisa lapas niatnya pakai bahasa Indonesia saja. Saya mandi besar karenamu ya Allah, langsung ambil gayung, siram dari atas langsung ke bawah. Paham ya?
Lalu yang ketiga, syaratnya orang yang taubat dari dosa besar, jangan lupa sholat sunat taubat. Berapa rakaat ina sholat sunat taubat? 2 rakaat. Apa niatnya? Usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat taubat 2 rakaat karenamu ya Allah. Begitu takbiratul ihram baca Fatihah. Habis baca Fatihah baca ayat. Apa ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Teruskan ayatnya, walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarallaha fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfiruz zunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Pendek atau panjang ayatnya? Panjang atau pendek? Ibu-ibu senang ayat yang panjang atau yang pendek? Senang ayat yang panjang atau ayat yang pendek? Kira-kira hafal nggak ayat ini? Nggak hafal. Yang dihafal apa? Yang dihafal kerugiannya tahun ini besar, Tuan Guru. Panen gagal, usaha bangkrut, keuntungan tidak ada, itu yang dihafal. Makanya dalam hidup kita, maunya kita ingin panen. Begitu kita panen, kita ingin berhasil. Begitu berhasil, kita banyak uang. Begitu banyak uang, kita bisa senang-senang. Itu maunya kita. Tapi yang kita maui tidak menjadi kemauan Allah. Kita maunya berhasil panen, tapi Allah datangkan hujan tidak putus-putusnya, sehingga cabai yang ditanam akhirnya akhirnya gagal Ini bukan maunya kita, ini maunya Allah. Di sini pentingnya sabar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapa yang mampu bersabar atas sesuatu yang membuat dia nangis, membuat dia sedih, membuat dia sakit, membuat dia gundah gulana, membuat dia menderita karena kerugian duniawi, maka sabarnya, pahalanya tiada batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gagal panen, tidak dapat uang, tapi diganti oleh Allah pahala yang tidak ada batasnya. Alhamdulillah. Musibah itu biasa, kesusahan itu biasa, kerugian dalam perkara usaha, bisnis, dagang, pertanian itu biasa. Kalau hal-hal yang biasa, jangan bikin kita sedih dan susah. Yang membuat kita sedih justru kalau datang bulan Sya'ban, Allah tidak terima amal tahunan kita. Kata Nabi ini, bulan Sya'ban itu bulan seluruh catatan amal diterima oleh Allah. Kalau panen tahun ini gagal, tahun depan masih ada. Kan hanya tanamannya yang hilang, yang gagal. Sawahnya kan tetap ada ya. Tetap ada apa tidak? Untung hanya tanamannya yang hilang. Bukan nyawa kita, bukan harta yang lain. Maknanya apa? Sesungguhnya hal kecil diambil oleh Allah mendatangkan kerugian, tapi pahala besar karena kesabaran tiada batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada pokok bahasan tadi. Begitu selesai baca Fatihah, baca ayat.
Ayatnya yang tadi itu. Kalau nggak hafal ayat yang tadi, ayat manapun yang Bapak Ibu hafal itu yang dibaca pada rakaat pertama pada sholat taubat itu. Lalu setelah rakaat kedua baca Fatihah, habis baca Fatihah baca ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Panjang. Hafal atau tidak hafal? Enggak hafal juga. Jadi selama ini yang dihafalin apa saja yang dihafalin? Untung rugi, untung rugi, untung rugi, susah senang, susah senang. Kantong tebal, kantong tipis, kantong tebal, kantong tipis. Itu aja yang kita hafal ya. Sesungguhnya bagian dari perhatian utama di bulan Sya'ban ini, manakala dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Tapi manakala kita sudah taubatan nasuha, kita sudah mandi taubat, kita sudah sholat taubat, habis itu kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, niscaya dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti pulang di rumah masing-masing bayangin, tahun ini dosa besar apa yang pernah saya perbuat tapi belum sempat mandi taubat, belum sempat sholat sunat taubat, belum sempat minta ampun kepada Allah. Pasti ada tuh. Kira-kira ada apa tidak? Yang tahu kan Bapak Ibu, bukan saya yang tahu. Nanti dicek. Mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab, Sa'ban. Tuh, dosa apa yang besar yang saya perbuat? Begitu ingat, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau tadi tahu suami, marahnya luar biasa. Kalau dikasih tahu istri, ngomelnya mungkin berhari-hari, bahkan mungkin minta cerai. Kalau dikasih tahu tetangga, kita diremehkan, dilecehkan. Tapi kalau kita kasih tahu Allah, Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Kasih tahu Allah, Allah lebih tahu. Ya Allah, di masa lalu beberapa bulan yang lalu ada dosa besar yang aku perbuat. Hari ini bertemu dengan pertengahan bulan Sya'ban, rahmatmu turun, ampunanmu turun. Saya tidak mau masuk barisan hamba yang tidak engkau ampuni. Segera mandi taubat, segera sholat sunat taubat, segera beristighfar minimal berapa kali? 7 marrat, 70 kali. Itu cara kita menyesali perjalanan hidup yang ternoda karena perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an menjelaskan, dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Perhatikan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik yang mana yang tidak diampuni oleh Allah? Orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah. Dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana keyakinan orang-orang luar Islam, siapapun mereka di luar Islam termasuk kategori syirik akbar, meyakini ada Tuhan selain Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, kata Allah. Tapi di luar dosa syirik tadi semuanya besar
Allah ampuni atas apa yang pernah kita perbuat. Jadi kalau kita berkeyakinan sebesar apapun dosa di luar dosa syirik tadi yang dijelaskan oleh Allah, maka harapan kita insya Allah seluruh dosa besar yang pernah kita perbuat Allah ampuni. Alhamdulillah. Sekali lagi sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, at-taibu minaz zanbi, orang yang taubat atas dosanya, kata Rasulullah, kamalan zambalah, seolah-olah dia tidak pernah bikin dosa kepada Allah. Itu kepada Allah. Bagaimana kalau dosa itu kepada manusia? Kalau dosa itu kepada manusia, itu pentingnya saling memaafkan satu sama lain. Makanya hamba yang malam hari ini tidak memaafkan khilaf saudaranya, tidak memaafkan salah keluarganya, masih memelihara kebencian, kedengkian, wajahnya seperti orang buang air besar saja. Kan ada orang kalau ketemu merengut, ya, bawaannya mau marah saja lihat kita. Ini artinya apa? Kalau dia pelihara kebencian dalam hatinya, itu penyakit hati. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit kebencian. Benci melihat wajah saudara-saudaranya se-Islam hanya lantaran beda gurunya, beda partainya, beda organisasinya, beda dalam urusan-urusan dunia. Kita benci kepada saudara-saudara kita. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Kalau hati tertanam penyakit kebencian, tidak kita perbaiki hati itu karena kebencian kepada orang lain, Allah mengatakan dalam sambungan ayat ini, apa kata Allah? Fazadahumullahu marada. Aku tambah sakit hati mereka. Saban ketemu bawaannya membeludah aja. Fuih, najis. Kan ada orang seperti itu ya enggak? Tapi kalau di sini insya Allah enggak ada. Lebih baik hitam wajah kita karena capek, karena kena sinar matahari, tapi hati kita bersih, tidak ada dendam, tidak ada fitnah. Betul apa betul? Daripada wajah putih kinclong, wajahnya cantik seperti artis sinetron, tapi hatinya dendam, penuh dengan kedengkian dan kebencian. Nauzubillah. Manusia yang kita ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika paman kandungnya Abu Jahal itu paman kandungnya, Abu Lahab itu ya. Itu paman kandungnya bikin parit, bikin sumur di depan rumahnya. Bikin sumur dalam-dalam. Begitu sumur sudah digali, lalu ditutup dengan karpet, lalu dia pura-pura sakit. Dia bilang sama anak-anak muda, anak muda, panggil tuh Muhammad. Suruh dia nengok saya ini pamannya sedang sakit keras. Tapi dia pura-pura. Niatnya apa? Karena kebenciannya kepada keponaannya Nabi kita Nabi Muhammad, supaya dia masuk ke dalam sumur yang digali, lalu nanti akan ditimbun. Mampus engkau Muhammad. Kira-kira itu niat busuknya. Akhirnya diambil selimut, dia pura-pura menggigil. Datang Nabi kita tanpa perangsangka apapun. Begitu jarak 1 meter dari lubang sumur yang ditutup dengan karpet, Allah kirim malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, pamanmu itu memang kurang ajar. Udah tua, jahatnya luar biasa, hatinya busuk. Kenapa? Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, itu di depan pintu rumahnya sudah ada sumur, kedalamannya sekian meter, ditutup dengan karpet. Dia bukan sakit, pura-pura sakit. Dia niatnya supaya kau masuk ke dalam sumur lalu ditimbun hidup-hidup karena saking bencinya kepadamu. Senyum Nabi, bayangkan. Mendengar, coba kalau kita dengar begitu, ada tetangga bikin sumur untuk kita, lalu kita dikasih tahu, kira-kira senyum atau marah-marah? Bukan marah-marah lagi, kita akan bakar mungkin rumahnya. Apa maknanya? Akhirnya Nabi berhenti.
sambil berkata, wahai paman, paman ini kan sudah tua, jangan pura-pura sakit. Semestinya berdoa supaya sehat. Akhirnya Nabi pulang, balik badan pulang. Dia bangun dari tidurnya, Muhammad, saya sakit. Lupa, dicabut ingatannya oleh Allah. Sambil mengejar Nabi, masuk dia ke dalam sumur yang digali. Begitu masuk dalam sumur yang digali, semua orang kampung keluarganya menolong dia. Diambil bermeter-meter tali supaya bisa mengangkat sang paman Nabi yang kurang ajar itu. Semua orang kampung tidak bisa menolong. Ajaib kan? Akhirnya kembali dia minta tolong, coba panggil itu Muhammad itu. Hanya dia yang bisa menolongku. Datang Nabi untuk kedua kalinya. Apa kata Rasulullah? Makanya jangan suka berbohong katanya. Jangan main-main kata Rasulullah. Diangkat pamannya pakai tangannya. Yang lain pakai tali nggak bisa. Nabi angkat pamannya dari sumur itu dengan tangannya. Bayangkan itu. Apa kata sang paman yang laknat itu? Orang lain sudah satu kampung nolong saya, bermeter-meter tali nggak bisa cukup sampai ke bawah. Kamu dengan satu tangan bisa diangkat katanya. Sehermu luar biasa. Dianggap Nabi pakai seher. Udah ditolong, menghina, menyakiti perasaan. Itu ibarat kata pepatah, menolong anjing kejepit, kita yang digigit. Maknanya apa? Sesungguhnya baginda Nabi hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada permusuhan. Minimal kita umatnya pun juga begitu. Kalau hari ini putus silaturahim karena kebencian, segera perbaiki. Kalau enggak diperbaiki, demi Allah, sujudmu sampai hitam keningmu. Ketaatanmu luar biasa, amalmu sangat banyak. Tapi kalau benci kepada saudaramu sesama Islam, Allah tidak akan menerima seluruh ketaatan yang kau kerjakan selama setahun ini. Mau enggak ibadah enggak diterima oleh Allah? Mau apa tidak? Kalau tidak mau perbaiki, jangan pernah memelihara sesuatu yang tidak baik. Apa kata pepatah orang sekarang? 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Saya ulangi, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Makanya baca doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Aku mampu menerima kekurangan orang lain, mampu menerima perbedaan apapun bentuk perbedaan. Lapangkan dadaku untuk menerima orang lain ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku dalam kebaikan. Jangan kita ini berat untuk saling tegur sapa satu sama lain. Jangan kebencian menutup pintu hati kita untuk memaafkan orang lain. Masa sih setiap takziah baru diwakili oleh yang bertakziah, tolong dimaafin almarhum ini ya. Mau nggak seperti itu? Semasa hidup itulah saat yang paling tepat untuk saling memaafkan satu sama lain. Sanggup? Sanggup? Tapi orang-orang sini ini orang baik-baik. Wajahnya saja maaf-maaf yang hitam karena capek bekerja di sawah. Tapi sejatinya hatinya lembut. Terasa orang yang hatinya lembut seperti ini. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa kalau datang ke Sembalun. Bukan karena hawanya sejuk, bukan karena hawanya dingin, bukan karena hawanya sangat bagus, bukan karena lingkungannya baik, tapi bertemu dengan sesama Islam itu nikmat. Saya punya teman, dia tinggal di tempat yang Islamnya minoritas. Di mana itu? Di Nusa Tenggara Timur. Dia bilang kalau nggak tutup itu pintu masjid, babi akan masuk ke masjid. Bayangin. Kalau kita serempet babi katanya, kita didenda sampai puluhan juta. Kalau misalnya nih katanya, kalau kita naik motor jatuh lantaran menghindarkan babi yang liwat itu,
Kita yang jatuh masuk puskesmas, motor kita masuk bengkel, itu babi yang gak kesentuh, kita bisa didenda puluhan juta. Pernah mengalami macam itu enggak? Kalau kita enggak pernah mengalami macam itu. Sebab itu bersyukurlah kepada Allah, ditakdirkan lahir besar di satu tempat, depan rumah kita Islam semuanya. Di belakang rumah kita Islam semuanya. Sebelah kiri rumah kita Islam semuanya. Kanan rumah kita Islam semuanya. Nikmat apa tidak? Saya pernah mengalami, Pak. Tinggal di Jawa, tetangganya itu ada SMA Tarakadita. Kita tahu itu milik orang Kristen, Pak. Sebelah sini takbir hari Jumat, Allahu Akbar. Di situ dia bunyikan tang 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 tang. Bawaannya mau marah saja kan? Tapi kita sadar kita di sini tidak sendirian. Ada orang lain. Kalau yang lain itu hanya beda urusan kecil remeh-temeh, enak. Tapi kalau beda agama, beda keyakinan, kita lagi takbiratul ihram, tang tong tang tong tang tong tang tong. Bunyi apa? Bunyi bel yang ada di gereja itu. Tapi begitulah kita menghargai perbedaan, kita tidak boleh memusuhi siapapun. Lakum dinukum, agamamu urusanmu, agamaku urusanku. Tapi itulah pentingnya dengan saling memaafkan satu sama lain. Insya Allah malam hari ini dosa-dosa kita gugur. Laksana gugurnya air yang jatuh dari wajah, dari tangan, dari kaki, jadi kepala. Pada saat kita ambil wudhu. Mana saat kita ambil air wudhu, sempurna wudhu kita, maka gugurlah dosa-dosa kita. Begitu gambaran malam hari ini orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang apa tidak? Makanya ulama-ulama dulu malam hari ini ada yang membaca surah Yasin. Yasin pertama minta kepada Allah mudah-mudahan sehat, panjang umur, lapang rezeki. Baca Yasin. Lalu setelah itu Yasin kedua mohon kepada Allah diberikan keselamatan dunia akhirat. Lalu Yasin yang ketiga kata ulama supaya kita diberikan kekuatan iman Islam sampai kita meninggal dunia. Itu yang dibaca. Makanya kata Rasulullah apa? Man qara'a suratul Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari. Malam hari apa? Terserah. Fi lailatin, pada malam hari kata Nabi. Malam hari manapun. Ulama menerjemahkan hadis ini, kita gunakan malam hari Jumat untuk baca Yasin. Makanya ada yang malam Jumat baca Yasin, ada yang malam ini baca Yasin. Sesungguhnya berdasarkan hadis Nabi yang bersifat umum tadi, man qara'a Yasin fi lailatin asbahu maghfuratun lahu. Allah akan turunkan ampunan pada pagi hari dalam kehidupannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin yang pertama, mudah-mudahan Sya'ban ini, bulan pertengahan ini, Allah ampuni segala dosa kita insya Allah. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini seluruh catatan amal kita diterima oleh Allah. Rapot tahunan kita disampaikan oleh malaikat. Anak-anak kita terima rapot di sekolahnya 1 tahun berapa kali? 2 kali terima rapot. Pertengahan tahun sama akhir tahun ya. Begitu Bapak Ibu lihat rapotnya. Oh ini pendidikan agama dapat 9. Bagus kata ibu. Dilihat pendidikan yang lain dapat berapa? Dapat 8. Bagus kata Bapak. Begitu dilihat ada yang 5, ada yang 3 dapat 4. Mulai marah. Bapaknya melotot, ibunya ngomel. Tiap pagi kamu belanja 25.000. Sepeda motor aku belikan kamu sampai sekarang belum berakhir kreditnya. Masa nilai di rapot menjeblok nih? Lempar apa tidak?
Apain kamu beli baju mahal, sepeda motor mahal, makan tiap hari enak, HP-mu iPhone, uang jajanmu 25.000, 50.000 sehari, tapi nilai di rapotmu banyak yang merah. Lempar apa tidak? Marah apa tidak? Marah kita sama anak. Begitu juga Allah. Begitu dilihat catatan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kebaikannya, zikir wiridnya, baca Qur'annya, iktikafnya, semua baik, semua nilainya bagus. Tapi begitu dibuka silaturahim, banyak rapot kita merah isinya. Ini hambaku sampai hitam jidatnya karena sholat, tapi lantaran beda gurunya dia memecahkan silaturahim. Ini hambaku Masya Allah hebat ngajinya, tapi dia saling memfitnah satu sama lain. Makanya kata Nabi apa? Allah peruruh malaikat raqib atid lempar catatan amal hambaku ini tepat di wajahnya hatta yusila rahimahu, sampai dia menyambung rahimnya kembali. Seluruh catatan amal kita dipending. Tahu dipending? Ditunda, belum memenuhi persyaratan untuk diterima oleh Allah. Kalau syaratnya lengkap baru diterima. Syaratnya apa? Sambung rahim. Makanya Nabi ingatkan silman qata'at, sambung rahimmu yang sudah putus. Siapa yang mutus rahimnya, apapun penyebabnya, sambung. Bagaimana cara nyambungnya? Datangi, kirimi kabar, telepon, WA, datangi rumahnya, undang dia dalam acara-acara tertentu, atau titip salam lewat anak, lewat karib kerabat. Titip salam, nak, kamu kalau ke rumah pamanmu titip salam ya. Salam apa bu? Saya sudah berhari-hari gara-gara perbedaan warisan, saya tidak tegur sapa, tolong saya dimaafkan, sampaikan salam ya. Gampang kan? Kalau kita sudah mengucapkan permintaan maaf dan memaafkan orang lain, maka sesungguhnya syaratnya akan lengkap dan ibadah kita tidak jadi ditunda untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya nilai kebaikan 1 tahun di bulan Sya'ban ini secara utuh dilaporkan oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia kecuali amal kita diterima oleh Allah. Tidak ada ketaatan yang membuat kita merasa sangat bergembira manakala ketaatan itu diterima oleh Allah. Bagaimana caranya kita tahu amal kita Allah terima? Kata ulama, caranya gampang. Bagaimana caranya? Kalau setiap ibadah yang kita laksanakan, tingkat kekhusyuan dan keikhlasan kita makin kuat, itu tandanya amal kita diterima oleh Allah. Yang kedua, tandanya amal kita diterima oleh Allah manakala hubungan di antara sama manusia makin baik. Dulu tidak senang, sekarang senang. Dulu mutusin rahim, sekarang nyambung rahim. Dulu bencinya, sekarang berganti dengan kasih sayang. Itu tandanya amal kita diterima oleh Allah. Bukankah kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kebaikan yang kau lakukan, maka pahala yang kau akan panen. Tapi jikalau dosa yang kau tanam, maka dosa itu yang akan kau panen. Mungkin gagal tanaman kita di sawah, membuat kita gundah gulana, hutang belum bisa kita bayar, keinginan belum bisa kita capai. Itu perkara dunia, bisa membuat kita sedih. Tapi kita harus lebih sedih lagi manakala amal tahunan tidak diterima oleh Allah. Makanya ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah atas rahmatmu yang tercurah malam hari ini, atas segala nikmat yang kau curahkan. Dosa kami kau ampuni, seluruh nikmatmu tercurah dalam hidup kami, seluruh catatan amal kau terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang terakhir, mudah-mudahan di awal
nantinya kita bertemu dengan Ramadan. Berarti 15 hari lagi insyaallah Ramadan. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan aku keberkahan di bulan Sya'ban. Hidupnya berkah, ibadahnya makin berkualitas. Hubungannya dengan manusia makin baik. Amalnya pun juga makin banyak. Allah turunkan ujian. Gagal panen tapi jangan berhenti, selesaikan tuh masjid. Nggak punya uang banyak, berapa aja. Adanya 5.000 masukkan di mana kota amal ini. Kota amal mana? Oh di belakang. Punya 10.000 titip, tadi ketua pembangunan bilang, jamaah kita yang perempuan walaupun lagi musim susah, gagal panen, semangat daripada sodakohnya luar biasa, nggak kendur itu. Hebat betul ya. Gagal panen, tidak ada uang, tapi dia bawa beras tiap malam ya, tiap minggu ya. Oh tiap subuh, bayangin, tiap subuh bawa secangkir beras. Dikumpulin di masjid, begitu nanti kumpul dijual. Uangnya untuk apa? Untuk beli keperluan masjid. Allahu Akbar. Hebat apa tidak? Ternyata ina-ina nggak pandai ceramah. Baca Al-Qur'annya kadang-kadang salah, makhrajil huruf tidak jelas, tajwidnya tidak tahu. Tapi sudah banyak amalnya dalam bentuk sedekahnya. Tuan guru mungkin pandai ceramah, tapi jangan-jangan bakhil. Bakhil apa tidak? Iya, ngomong doang tuan guru ya. Banyak beramal, banyak berinfak, tapi tuan guru bakhilnya 17 setan. Tapi saya nggak bawa uang nih, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Ini kecemburuan yang perlu kita tiru. La hasada illa fil isnatain. Tidak boleh dengki kata Nabi kecuali dalam 2 perkara. Dengki yang dibolehkan oleh Nabi apa? Pertama, manakala ada orang diberikan kelapangan rezeki, hartanya banyak, uangnya melimpah, tapi sedekahnya, infaknya, amalnya terus tidak ada putus-putusnya, bilang waktu, bilang saat. Terus saja dia tetap di masjid, pembangunan masjid, madrasah, pesantren. Kalau ada hamba seperti itu, minta kepada Allah, ya Allah saya iri kepada hamba yang banyak rezekinya tapi banyak sedekahnya. Mudah-mudahan kau lapangkan rezekiku, kau perbanyak hartaku. Saya ingin meniru hamba itu. Alhamdulillah. Iri alias dengki macam itu boleh. Yang kedua, iri hati yang boleh kata Rasulullah apa? Manakala orang dia susah, dia miskin, dia menderita banyak masalah, kok makin rajin ke masjid, kok makin rajin ibadahnya, kok makin mantap ketaatannya. Tiru iri hati kepada orang macam itu. Di luar 2 perkara ini kata Nabi enggak boleh iri hati. Kalau iri hati di luar ini biasanya apa? Bikin hati sakit, bikin dada sesak, bikin apa? Marah, bikin kita emosi, bikin darah tinggi naik. Tapi yang 2 ini insya Allah boleh kita iri hati. Makanya perbanyak doa. Ya Allah berikan saya keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah hidupnya, berkah segala sesuatunya. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Ramadan dalam hitungan hari, dia adalah tamu mulia yang akan diturunkan oleh Allah di rumah kita. Sambut dia dengan sukacita, dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Terbaik infak kita, terbaik sholat tarawih kita, terbaik sholat berjamaah kita, terbaik ibadah-ibadah yang lain. Supaya Ramadan tahun ini bisa menutup Ramadan yang tahun lalu yang mungkin banyak kekurangannya, tapi paripurna karena ibadah dan ketaatan kita insya Allah. Kesempatan ini saya gunakan juga minta maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam atas ucapan, tindakan, ada ucapan yang menyakiti, yang menyinggung perasaan. Dan insya Allah kebetulan juga kita akan melaksanakan berangkat umroh
pada tanggal 5 Ramadan. Mohon doanya kepada Bapak Ibu para jamaah, mudah-mudahan kami sehat, selamat panjang umur, selamat berangkatnya, dimudahkan ibadahnya dan kembali juga dalam keadaan selamat insya Allah. Saya doakan juga kepada semua kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya, kegagalan panennya akan diganti di masa yang akan datang dengan keberhasilan yang berlipat-lipat oleh Allah, dan sehat, selamat, panjang umur, tetap istiqomah dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Insyaallah besok subuh kita akan teruskan pengajian ini insya Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.